Mimin lanjut lagi Babang Tampan. Bab 105-106. CEO dingin dan gadis malang. Sean menggandeng tangan Anaya keluar dari butik itu dengan wajah kesal. Ia sungguh muak dengan lancangnya wanita tadi menabrakkan tubuhnya pada dirinya. Sementara Sina masih memberi pelajaran pada wanita itu, saat wanita itu kembali akan menyerang Anaya. Wanita itu sungguh tak tahu malu, berani sekali mengganggu suami orang. "Tolong panggilkan menager kalian," ucap Sina pada para pegawai di sana, dianggupi oleh salah satu pegawai dan berjalan menuju ruang menager. "Dan kau? Aku tahu tujuanmu untuk menggoda kakakku itu, karena kau ingin mencari mangsa untuk membayar semua belanjaanmu, bukan?" sambung Sina. "Heh. Sok tahu kamu gadis ingusan," ketus wanita itu. "Kau salah mencari mangsa Jaleng, kakakku bukanlah pria yang mudah tergoda dengan tubuh mur empat hanmu ini," teriak Sina membuat semua pengunjung melihat ke arah mereka, dan tampak memandang wanita itu sinis. "Ada apa ini?" Manajer toko menghampiri keduanya. "Dania, lihatlah wanita ini berusaha mempermalukanku di depan semua orang," adu wanita pada manajer toko. Dania menatap Sina dan membuatnya terkejut dan sedikit menunduk hormat. "Nona muda alatas," ujar Dania sedikit memberi hormat. "Ya, Kak Dania. Aku ingin kamu blacklist wanita ini dari butik mamaku ini sesuai permintaan kakakku. Mamaku takkan rugi jika wanita ini tak lagi berbelanja di butik ini," ujar Sina menatap tajam wanita yang berpakaian kurang bahan itu dengan tajam. Wanita itu tampak pucat pasi, begitu juga pegawai tadi, yang merendahkan Anaya dan Sina. "Sesuai permintaan Anda nona muda," jawab Dania. "Dania, kamu membelanya, aku ini teman baikmu," ujar wanita tadi. "Maafkan aku, kau pasti berbuat kesalahan cukup fatal, sehingga anak pemilik butik ini meradang," jawab Dania meminta security untuk membawa wanita itu keluar, bersamaan dengan masuknya seorang wanita paruh baya dan pria yang cukup tampan. Sina menghela nafas panjang dan belum menyadari kehadiran kedua orang itu. "Dasar wanita tak tahu malu, berani sekali dia berusaha menggoda kakakku," umpat Sina dan membalikkan badannya untuk keluar dari butik karena kakaknya sudah pulang dari tadi. Sina menghentikan langkahnya saat melihat orang yang begitu ia kenal. Jantungnya berdegup begitu kencang dan salah tingkah saat pria itu menatapnya. "Sina, kamu Sina kan? Putri Anita?" tanya wanita paruh baya itu pada Sina. "Lia Aunty," jawab Sina mencium punggung tangan wanita paruh baya itu dengan taksim. "Masya Allah. Kamu sudah besar sekarang dan cantik lagi," puji wanita paruh baya itu tersenyum tipis. "Terima kasih Aunty atas pujiannya," jawab Sina. "Mama kamu ada di sini?" tanya wanita paruh baya itu lagi. "Mama di rumah Aunty lagi bermain dengan cucu barunya anak dari Kak Sean," jawab Sina sopan. "Oh ya ampun. Aunty tidak tahu kalau istri Sean sudah melahirkan?" "Robi juga tak mengatakan apapun pada Aunty," jawab wanita paruh baya itu melirik sekilas putranya yang tampak cuek. "Kalau begitu aku pamit dulu Aunty, Kak Robi," ucap Sina melirik Robi yang begitu datar padanya. "Ya sayang," jawab wanita paruh baya itu tersenyum melihat kepergian Sina. "Robi. Sina cantik ya," puji sang mama. "Lia," jawab Robi. "Kamu dekatin Gih. Siapa tahu jodoh kamu," ujar sang mama membuat Robi terkejut dengan ucapan mamanya itu. "Mah, mana mungkin dia suka sama aku. Kita dan keluarga mereka jauh berbeda mah," jawab Robi. "Setahu mama keluarga Alatas tak pernah melihat seseorang dari segi kedudukannya," ujar sang mama. "Mama mau belanjakan ke sini? Buruan Gih,"
ujar Robi mengalihkan pembicaraan sang mama. Dasar keras kepala, sungut wanita parubaya itu meninggalkan putranya dan memilih gaun yang ada di sana. Robi menggeleng pelan melihat tingkah wanita yang telah melahirkannya itu. Bukan dia tak mau mendekati Sina, ia cukup tahu diri. Sebenarnya ia cukup tertarik dengan Sina, tapi takut jika nantinya Sean murka karena berani mendekati sang adik. Beberapa hari ini semenjak Sina memutuskan membantu sang kakak di perusahaan, dia dan Sina cukup dekat. Meski beberapa kali mereka sering menghabiskan waktu berdua untuk membahas pekerjaan. Dari sana Robi merasa cukup mengenal pribadi Sina, yang cukup membuatnya tertarik sekaligus bisa membuatnya move on dari sang mantan yang sudah mengkhianati kepercayaannya. Sementara itu di waktu yang sama Sean langsung membuka Pak 4 iannya dan membuangnya ke tong sampah. Hal itu membuat Anaya terkejut dengan kelakuan sang suami. "Mas, kenapa bajunya kamu buang sih?" tanya Anaya mengerutkan keningnya. "Baju itu sudah terdapat virus sayang," jawab Sean yang hanya memakai celana B0 ser saja. "Virus?" "Bo Anaya." "Ya, virus," jawab Sean segera memasuki kamar mandi untuk berendam sejenak. "Maksud kamu apa sih, Mas?" tanya Anaya mengikuti sang suami ke kamar mandi. "Aku tak mau virus wanita tadi tinggal di tubuhku, dan aku akan berendam sejenak di bathtub, mau menemani?" Goda Sean membuat Anaya menggeleng cepat. "Gak, kamu aja," jawab Anaya menggeleng pelan yang tak habis pikir dengan tingkah sang suami. Anaya melangkah keluar dari kamar mandi, tapi dengan sigap ia menarik tangan Anaya hingga menubruk D4 bidangnya yang polos. "Kamu pikir akan mudah keluar dari sini, Ham?" Lirih Sean menatap manik mata sang istri dengan dalam. "Mas, aku mau menemui Arka dulu, seharian ini aku tak bersamanya," jawab Anaya berusaha melepaskan diri dari sang suami. "Temani aku mandi," ujar Sean merengkuh penggang sang istri merapat ke tubuhnya. "Mas, aku tahu modus kamu, gak akan cuma mandikan?" tanya Anaya penuh selidik. "Itu kamu tahu," jawab Sean yang langsung menarik tengkuk Anaya dan melu MB1 bir sang istri dengan lembut. Anaya hanya P4 serah dan hanyut dengan C1 uman dari Sean. "Kamu milikku Anaya, milikku," lirih Sean mengusap B1 bir sang istri yang membengkak akibat ulahnya. "Ya Mas. Aku milikmu selamanya," jawab Anaya dan kembali meni 4 B1 birnya dengan B1 bir sang suami. Sean tersenyum di sela C1 umannya dengan tingkah agresif sang istri. Maaf ya merepotkan Mama," ujar Anaya saat memasuki kamar Arka. "Gak kok sayang. Mama cuma menemani Biasi di sini," jawab Nyonya Anita, menatap Sean yang harus saja memasuki kamar Arka. Nyonya Anita tersenyum melihat rambut anak menantunya basah. Dia tahu apa yang baru saja terjadi di antara keduanya. Anaya segera menyusui Arka karena tiba-tiba saja bayi itu merengek-rengek mendengar suara mominya. "Maafkan Momi ya nak udah ninggalin Arka seharian ini," ujar Anaya mengusap pucuk kepala sang anak dengan lembut, saat Arka mengsatu-sap D4 danya dengan begitu rakus. "Kenapa tiba-tiba manja sih sayang, Ham?" ujar Nyonya Anita mencubit gemas pipi gembul sang cucu. "Kangen kali dengan mominya Ma. Anaya seharian di luar, hanya membeli keperluan Arka tanpa membeli untuknya," ujar Sean yang sudah melihat barang belanjaan Anaya sebelum memasukinya kamar Arka. "Mas, semuanya udah kamu cukupi, beli apa lagi coba?" ujar Anaya. "Arkana. Yuhu. Aunty datang," teriak Sina membuat semua orang di ruangan itu menatapnya tajam. Bab 106. Ups. Maaf,
Lirih Sina menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Sina, kamu pikir ini mansion hutan? Teriak-teriak begitu, ketus Sean pada sang adik. Hehehe. Maaf kak, ucap Sina menul pipi gembul Arka. Mama, ada pegawai baru di butik. Tanya Sina. Lia. Ada apa memangnya Sina? Tanya Nyonya Anita pada putrinya itu. Gak, tadi pas aku ke butik beli gaun dia sombong banget ma, bahkan seolah-olah aku dan Kak Anaya gak mampu bayar, adu Sina pada sang mama. Benar begitu Nay? Tanya Nyonya Anita pada menantunya itu. Lia ma. Mungkin karena penampilan kita biasa aja ma, dia salah tanggap, jawab Anaya. Kenapa kamu gak bilang sama aku tadi sayang? Tanya Sean yang duduk di sebelah sang istri. Dianya ngomong bukan sama aku mas, tapi sama Sina, jawab Anaya. Pecat aja ma, ujar Sean. Lebih baik tegur aja ma, jika masih gak berubah ya baru dipecat, ujar Anaya memberi saran pada mertuanya itu. Lia, besok mama tegur, jawab Nyonya Anita. Kamu kok beli kenapa gak ambil aja, ujar Nyonya Anita. Ya gak apa-apa kali ma, lagian nantinya pegawai mama dapat bonus juga kan jadinya, jawab Sina. Oh ya ma, tadi aku ketemu Aunty Sarah, dia nanya mama, sambung Sina. Oh ya, ketemu calon mertua dong kamu, goda Nyonya Anita. Mama apaan sih? Kak Robinya kayaknya gak suka deh sama aku ma. Dia cuek dan datar banget setelah putus dari tunangannya, curhat Sina. Kok udah nyerah sih? Katanya mau ngejar mumpung Robi jomblo, goda Anaya. Ya kalau yang kita kejar gak ngasih respon ya buat apa kak? Capek yang ada, jawab Sina. Perlu bantuan kakak gak? Tanya Sean. Gak. Aku mau nyerah aja, males juga udah caper sana sini masih aja dicuekin mending cari target baru, ketus Sina. Sina, coba kamu dekatin cowok lain dia kesal atau cemburu gak? Kalau iya itu tandanya dia suka sama kamu. Cuma itu satu-satunya cara bikin cowok dingin panas dingin menahan rasa cemburu, ujar Anaya. Sayang mana ada seperti itu, jawab Sean. Ya ada. Contohnya kamu mas. Paling cemburuan kalau aku dilirik yang lain, jawab Anaya. Ya haruslah. Mana rela aku kamu dilirik yang lain. Sungut Sean. Besok aku coba kak, jawab Sina. Nah gitu dong. Ujar Anaya. Keesokan harinya Sina berangkat ke kantor dengan senyum yang mengembang. Dia ingin menjalankan rencana yang telah ia susun sejak tadi malam. Sesampainya di kantor Sina berjalan menuju ruangannya. Robi tampak hilir mudik karena ada beberapa berkas yang harus ia minta pada staf keuangan untuk kebutuhan meeting pagi ini. Robi hanya melirik sekilas pada Sina yang tampak berbeda pagi ini. Tak biasanya gadis itu memakai lipstik warna terang, yang membuat beberapa karyawan pria tampak terpesona dengan penampilan Sina. Hal itu membuat Robi sedikit kesal, karena gadis itu membuatnya kelimpungan saat para pria memuji kecantikan Sina. Kerja! Kerja! Teriak Robi pada para pria yang tampak menatap Sina penuh kagum. Sina, tolong bantu saya untuk mengumpulkan berkas yang ada di staf keuangan, ujar Robi dengan wajah datarnya. Ya kak. Jawab Sina jengah. Sina mengikuti langkah Robi menuju divisi keuangan yang terletak di lantai bawah. Keduanya memasuki lift dengan saling diam. Robi masih kesal pada Sina karena penampilannya kali ini membuatnya gelisah karena banyak kaum pria yang memandangnya. Kamu ganti lipstik? Tanya Robi datar. Lipstik? Beo Sina. Lia. Lipstik kamu kenapa warna kayak gitu, mau goda pria yang ada di kantor ini? Tanya Robi. Apaan sih kak? Gak jelas, ujar Sina.
Kamu sadari gak sih banyak pria yang menatap kamu dari tadi, ujar Robby yang mulai tak bisa menahan rasa cemburunya. Lah itu hak mereka, Kak Robby, kenapa sih cemburu? Ujar Sina. Kalau iya kenapa? Tanya Robby mengungkung tebuh mungil Sina, dengan keduanya tangannya dan menatap gadis itu dengan tatapan tajam. Kak, apaan sih? Emang kakak siapa aku? Pacar juga enggak kan? Jawab Sina yang mulai gugup dan salah tingkah dengan tatapan Robby. Heh, kamu memang mau ku jadian pacar? Tanya Robby yang masih di posisi yang sama. Emang kakak cinta sama aku? Ujar Anaya berbalik tanya. Ya, jawab Robby tersenyum tipis, lalu menghapus lipstik Sina dengan ibu jarinya secara perlahan, membuat Sina berdebar sekaligus salah tingkah. Aku cemburu jika ada yang menatap kamu selain aku, bisik Robby. Kak, I love you, bisik Robby tepat di telinga Sina. Gak romantis. Masak nembak cewek di dalam lift begini, ujar Sina mendorong D4 da bidang Robby. Hehe, emang kamu mau aku nembak kamu kayak apa? Keke Robby kembali mengungkung Sina. Kak, jawab Sina, apakah kamu juga mencintaiku? Tanya Robby menatap kedua manik mata gadis itu. Ya, jawab Sina yang terpaku dengan tatapan Robby. Kita sepasang kekasih sekarang? Tanya Robby. Ya, jawab Sina. Kita keluar sekarang? Ingat jangan pernah memakai lipstik itu lagi atau aku akan menghapusnya dengan bibirku, ujar Robby membuat Sina seketika menggeleng cepat. Good girls. Kamu milikku, bisik Robby lalu menekan tombol lift dan segera keluar mendahului Sina. Aku gak mimpikan, ujar Sina tersenyum tipis. Ternyata rencana yang disusunnya tadi malam berhasil. Sina keluar dari lift dan bergegas mengejar Robby yang lebih dahulu menuju divisi keuangan. Hatinya begitu senang saat ini akhirnya cintanya bersambut. Ia tak sabar untuk menceritakan ini pada kakak iparnya yaitu Anaya. Sesampainya di divisi keuangan, Sina melihat Robby memarahi salah satu karyawan, karena pekerjaannya tak selesai padahal waktunya tinggal sedikit lagi untuk meeting. Kak, biar aku bantu, ujar Sina. Sina, ini bukan ranah kamu, jawab Robby. Apa salahnya sih membantu Kak? Ini juga demi perusahaan loh, kekeh Sina. Yang ada dia ngelunjak kalau kamu bantu Sina, jawab Robby. Kak, Sina. Silahkan. Tapi jika pekerjaanmu ikut terbengkalai akibat menolongnya kamu harus lembur malam ini, ujar Robby meninggalkan Sina yang masih kekeh membantu karyawan itu. Sini aku bantu. Masih banyak ya? Tanya Sina. Maaf Kak. Ini juga bukan pekerjaanku tapi. Tapi apa? Potong Sina. Rin udah siap belum? Buruan. Ujar seorang karyawan pada staf keuangan itu. Jadi begini kelakuan kamu memberikan pekerjaan kamu ke orang lain, hingga orang lain yang kena dampaknya, berang Sina. Kamu siapa sih? Tanya wanita itu. Aku wakil direktur di sini. Mau apapun kamu? Tanya Sina bersidekap di dada. Aku. Apa temui HRD setelah ini. Dan kamu selesaikan pekerjaan kamu, biarkan dia yang mengurus pekerjaannya, ujar Sina melangkah pergi dari sana dengan wajah kesal. Gara-gara dia aku ribut dengan Kak Robby, baru jadian juga, batin Sina lalu memasuki lift menuju lantai di mana ruangannya berada.